Singapura, sebuah negara maju dengan wilayah kecil di ASEAN. Dengan wilayahnya yang kecil, Singapura berhasil mengubah negaranya menjadi negara paling kaya di ASEAN, melampaui tetangganya. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis, Singapura berhasil membuatnya menjadi negara yang maju. Namun di balik kisah sukses Singapura, ternyata dulunya Singapura merupakan wilayah kumuh, penuh rawa dan bau. Wilayah ini juga tidak mempunyai sumber daya alam seperti gas, minyak bumi, batu bara, bahkan air bersih. Mereka bahkan harus mengimpor air bersih dari negara tetangga yaitu Malaysia. Konflik rasial juga sering terjadi antar etnis Tionghoa dan Melayu serta India. Hal ini menjadikan rakyat Singapura sangat miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Bahkan dahulunya, wilayah ini disebut sebagai pemukiman kumuh. Lalu bagaimana Singapura bisa bangkit menjadi negara maju? Bahkan dengan GDP per kapita tertinggi di Asia. Sekali lagi di Asia. Untuk mengetahui jawabannya, simak terus video ini. Seperti negara lainnya di ASEAN, Singapura dulu juga pernah dijajah oleh Inggris dan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu dan menarik seluruh pasukannya dari wilayah jajahan. Setelah kehancuran pasca perang, Inggris berniat kembali ke Singapura pada tanggal 12 September 1945 untuk membangun kembali Singapura. Langkah awal yang dilakukan Inggris adalah dengan memisahkan pemerintahan Singapura dari Malaysia dan diatur langsung di bawah pemerintahan London, Britania Raya. Pelabuhan diaktifkan kembali sebagai jalur perdagangan internasional sehingga ekonomi mulai membaik. Beberapa tahun sebelum Singapura merdeka, Singapura mengalami gejolak politik, isu rasial, pendidikan, dan ekonomi. Saat tahun 1955, Singapura mengadakan pemilu pertama, dan pemilu itu dimenangkan oleh partai PAP milik Lee Kuan Yew. Padahal, Singapura merupakan kawasan yang didominasi oleh etnis Tionghoa beraliran komunis. Lalu bagaimana partai PAP Lee Kuan Yew yang merupakan partai nasionalis bisa memenangkan pemilu? Jadi saat itu, pengaruh komunis sudah membayang-bayangi Singapura. Takut komunis semakin menyebar, Inggris membuat aturan tentang pelarangan terhadap partai komunis. Inggris juga membatasi ruang gerak aktivis komunis di Singapura. Bahkan komunis Singapura saat itu dibubarkan. Walaupun beraliran kiri, sebenarnya partai komunis saat itu cuman ingin membela buruh dan rakyat kecil di bawah penindasan Inggris. Tapi semenjak terbentuknya partai PAP, para aktivis komunis bergabung dengan partai ini. Walaupun Lee Kuan Yew tidak pernah menyebutkan membela atau mendukung komunis secara langsung, namun dari visi dan misinya terlihat partai PAP mencerminkan semangat perjuangan buruh dan rakyat kecil, serta menentang kolonialisme barat. Hingga akhirnya, pada tanggal 30 Mei 1959, partai PAP berhasil memenangkan pemilu. Lee Kuan Yew resmi menjadi Perdana Menteri. Walaupun begitu, Singapura masih di bawah pemerintahan Inggris. Singapura bebas mengatur urusan ekonomi dan pemerintahan lainnya. Namun untuk kebijakan luar negeri dan pertahanan masih dikendalikan oleh Inggris. Saat itu Lee Kuan Yew memaksa Inggris memberikan kemerdekaan penuh kepada Singapura. Namun saat itu Inggris masih belum percaya, karena saat itu masih banyak aktivis komunis yang bergerak di bawah tanah. Inggris akan memberikan kemerdekaan kepada Singapura seandainya Lee Kuan Yew bisa mengontrol komunis di Singapura. Untuk mencapai kedaulatan Singapura, Lee Kuan Yew mulai menekan kader-kader partai komunis, seperti menangkapi buruh-buruh komunis yang berdemo, serta membatasi aktivitas kader-kader komunis di partai PAP. Dia juga berencana bergabung dengan Malaysia agar bisa menekan jumlah komunis di Singapura. Jumlah etnis Melayu di Malaysia bisa mendominasi etnis Tionghoa di Singapura. Selain itu, negara Malaysia yang anti-komunis juga bisa membantu Singapura dalam memberantas komunis. Usulan bergabung dengan Malaysia bukan serta-merta untuk menekan komunis saja, namun juga hubungan kerjasama saling menguntungkan. Malaysia dengan sumber daya alamnya dan Singapura dengan pelabuhan serta sumber daya manusianya. Walaupun sumber daya manusia Singapura tidak terlalu unggul, namun jika dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN, Singapura mempunyai kualitas sumber daya manusia lebih unggul dibandingkan Malaysia saat itu. Berita penggabungan ini mendapat dua reaksi dari masyarakat Singapura, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Sebagian besar masyarakat dari etnis Tionghoa yang menolak.
Mereka khawatir jika Singapura bersatu dengan Malaysia, etnis Tionghoa akan dinomorduakan, mengingat Malaysia sangat menjunjung tinggi Melayu supremasi, yang artinya Malaysia sangat mengunggulkan ras Melayu di atas ras lainnya. Sebelum Singapura bisa bergabung dengan Malaysia, Lee Kuan Yew harus menumpas komunis dulu di negaranya hingga akar-akarnya. Untuk itu, Inggris membentuk satuan unit khusus yaitu Operation Cold Store, sebuah operasi militer yang menangkapi kader-kader komunis, baik ketua dan anggotanya disikat tanpa pandang bulu. Namun anehnya saat itu, gerakan ini tidak mendapat kecaman dari etnis Tionghoa, malahan mereka semuanya diam. Pada tanggal 16 September 1963, Singapura resmi bergabung dengan Malaysia. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan Singapura, seperti sumber daya alam yang melimpah, pasar modal yang dekat dan murah, dan mendapatkan perlindungan militer, serta meningkatkan peluang kerja rakyat dan bisa mengontrol pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari Malaysia, serta bisa menjadi jalan pintas untuk mengontrol komunis di Singapura. Namun selain keuntungan, Singapura juga harus memberikan sumbangsi sebagian dari hasil negaranya kepada federasi. Singapura diwajibkan membayar pajak sebesar 40% dari keuntungan pendapatan daerah, serta mengutamakan ras Melayu untuk bekerja di pemerintahan. Lee Kuan Yew sebenarnya saat itu tidak keberatan dengan pajak 40%, namun harus mengunggulkan ras Melayu di atas ras lainnya itu tidak bisa diterima. Lee Kuan Yew berpandangan setiap ras itu sama dan harus diperlakukan sama, sedangkan Malaysia berpandangan Melayu adalah pribumi dan mereka harus diistimewakan. Dari masalah ini lahirlah konflik-konflik rasial di masa depan, seperti kerusuhan antar Melayu dan Tionghoa saat perayaan Maulid Nabi, di mana ada isu polisi Tionghoa memukuli warga Melayu yang sedang pawai. Hal ini menyebabkan kerusuhan terjadi. Dikatakan saat itu korban jiwa mencapai 23 orang dan 425 orang luka-luka. Akibat kerusuhan ini, situasi antara Melayu dan Tionghoa semakin memanas. Bahkan polisi saat itu sampai memberlakukan jam malam. Sebelum selesai soal isu rasial, Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Rahman tiba-tiba saja meminta kenaikan pajak kepada Singapura sebesar 60%. Tentu saja hal ini ditolak mentah-mentah oleh Singapura. Menurutnya, Malaysia tidak adil dan zolim kepada Singapura. Penolakan ini membuat Tun Abdul Rahman murka. Dia kemudian menyuruh media memberitakan berita-berita yang menjelekkan Singapura dan ras Tionghoa. Namun hal ini tidak ditanggapi oleh Lee Kuan Yew. Dia membalas dengan mengatakan dia hanya mengikuti perjanjian awal. Akibat berita ini, isu rasial kembali pecah dan menciptakan kerusuhan kembali. Muak akan kerusuhan yang terus terjadi, Tun Abdul Rahman langsung mendepak Singapura dari federasi. Pendepakan Singapura ini ia lakukan secara sepihak tanpa melibatkan pendapat dari Lee Kuan Yew. Tentu saja hal ini sangat mengkagetkan Lee. Dia sangat sedih dan kecewa. Siang hari itu dia berpidato di depan masyarakat Singapura dengan penuh kekecewaan. Tepat pada tanggal 19 Agustus 1965 adalah waktu didepaknya Singapura menjadi hari kemerdekaan Singapura. Mulai hari ini Lee Kuan Yew bertekad akan memajukan Singapura. Dalam mencapai Singapura menjadi negara maju dan modern, Lee Kuan Yew pertama-tama mereformasi semua kabinetnya. Dia akan memberhentikan kabinetnya yang mempunyai citra buruk dan pernah terlibat dengan skandal dan kasus korupsi. Hanya orang-orang yang dengan track record bersih saja yang dipilih Lee. Karena kebijakannya ini banyak kabinet yang harus dirombak. Bahkan tidak terkecuali teman satu partainya juga diganti jika dia benar-benar tidak mempunyai track record yang bersih. Semua ini demi mencapai birokrasi yang bersih dari korupsi. Selain melakukan reformasi, dia juga melakukan evaluasi ketat. Semua orang yang ingin bekerja di pemerintahan harus mempunyai keahlian dan skill tertentu yang sesuai dengan bidangnya, atau istilah lainnya dengan meritokrasi. Karena hal ini, pegawai-pegawai yang ingin bekerja di pemerintahan tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja keras dan mengikuti aturan seleksi secara jujur. Tidak ada istilah tentang orang titipan atau anak dari penjabat tertentu. Semua sistem nepotisme dihapuskan total. Jika ketahuan, mereka akan dipecat. Lee Kuan Yew juga berencana menaikkan gaji pegawai dan penjabat pemerintahan. Namun kebijakan ini ternyata ditentang oleh sebagian besar rakyat Singapura, terutama dari partai oposisi dan masyarakat dari kelas pekerja. Mereka merasa Lee Kuan Yew terlalu serakah dan tidak memperdulikan nasib rakyat kecil. Uang pajak yang harusnya dialokasikan untuk kepentingan umum malah dipergunakan untuk mengenyangkan perut-perut penjabat. Kritik keras bermunculan di forum-forum pemerintahan, kampus, dan berita majalah. Namun Lee Kuan Yew tidak bergeming. Dia malah membalas dengan menuntut semua oposisi yang melawannya. Karena tindakannya itu, banyak oposisi yang ditahan dan diberi denda besar hingga mereka menjadi bangkrut dan mengakhiri karir politiknya.
Selain membalas dengan secara hukum, Lee Kuan Yew juga membalas kritikan itu dengan mengatakan kalau hal ini harus dilakukan agar penjabat pemerintahan bisa bekerja dengan fokus tanpa harus memikirkan soal makan. Gaji yang besar bisa mendorong mereka untuk bekerja lebih giat dan serius, juga mencegah mereka tergoda terhadap korupsi. Selain itu, gaji yang besar akan menarik orang-orang jenius untuk bergabung dengan pemerintahan, sehingga sistem birokrasi bisa berjalan dengan maksimal dan efisien. Tidak hanya menaikkan gaji, Lee Kuan Yew juga sadar untuk memberantas korupsi harus memberantas dengan cara yang tegas. Dia kemudian menetapkan hukuman berat kepada pelaku korupsi tanpa kompromi, tanpa potongan masa tahanan. Setiap koruptor akan dipenjara sangat lama dan dimiskinkan. Aset pribadi mereka akan disita dan mereka akan di blacklist dari pemerintahan, sehingga mereka tidak akan bisa mencalonkan atau menjabat kembali di pemerintahan, bahkan dengan posisi yang lebih rendah. Seperti yang terjadi pada Boy Tak Hap, seorang mantan direktur Departemen Jalan Raya atau sejenis dinas pekerjaan umum di Indonesia. Dia diduga dengan kasus korupsi. Dia kemudian ditahan dan dimiskinkan. Hal serupa juga dialami oleh Chae Hwang, seorang mantan menteri. Saking takutnya akan hukuman yang akan diterima, dia memilih bunuh diri sebelum benar-benar dihukum. Cara lain digunakan Lee Kuan Yew untuk memajukan Singapura adalah dengan berinvestasi kepada manusianya. Dia sadar Singapura bukanlah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kaya yang bisa dikelola. Untuk itu, Lee Kuan Yew menggelontorkan dana yang besar untuk pendidikan. Guru-guru diberikan gaji yang besar. Mereka juga diberi pelatihan khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengajar. Selain itu, mereka juga diseleksi dengan ketat dan hanya orang-orang dari lulusan terbaik saja yang bisa mendaftar sebagai guru. Hal ini menyebabkan banyak orang-orang jenius berbondong-bondong untuk melamar menjadi guru. Selain menaikkan gaji guru, Lee Kuan Yew juga memberikan gelontoran dana besar untuk sekolah-sekolah unggulan demi mencetak generasi emas. Dia juga memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan tidak mampu demi pemerataan pendidikan di Singapura. Untuk sekolah-sekolah kejuruan, dia memberikan pelatihan-pelatihan untuk siswa-siswa agar bisa mencetak lulusan yang siap kerja dengan daya saing yang kompetitif. Selain meningkatkan kemampuan teknis, Lee Kuan Yew juga mewajibkan bahasa Inggris dalam kurikulum pendidikan Singapura untuk mencetak generasi yang bisa bersaing secara global. Selain mendorong pendidikan, Lee Kuan Yew juga membangun ekonomi nasional Singapura dengan menarik investor asing sebanyak-banyaknya. Dengan memberikan pajak rendah kepada investor asing, dia juga memberikan kesepakatan-kesepakatan saling menguntungkan dengan perusahaan-perusahaan asing. Pada awal kemerdekaan Singapura, Lee Kuan Yew menurunkan upah buruh Singapura demi menarik investor asing. Walaupun awalnya kebijakan ini ditentang, namun seiring berjalannya waktu, rencana Lee Kuan Yew berhasil. Banyak investor yang ingin mendirikan kantor pusatnya di Singapura. Seiring waktu berjalan, pekerja-pekerja di Singapura dilatih dan dinaikkan skillnya berstandar internasional. Perlahan-lahan gaji pekerja pun naik dengan sendirinya, dengan cara menaikkan value dari pekerja itu sendiri. Selain itu, untuk mempertahankan investor, tentunya dibutuhkan situasi politik yang stabil. Oleh karena itu, Lee Kuan Yew kemudian memutuskan untuk bertindak sebagai pemimpin dengan tangan besi, di mana dia tidak segan-segan akan membungkam media-media yang membuat narasi-narasi yang bisa memicu kerusuhan. Dia juga menangkap semua pihak-pihak yang bisa mengganggu stabilitas politik dan nasional. Karena hal ini, investor semakin suka berinvestasi di Singapura. Dan karena kebijakan-kebijakannya ini, dalam 20 tahun saja Singapura berhasil menjadi negara maju, mengalahkan tetangga-tetangganya di ASEAN. Daerah yang dulunya kumuh, bau dan dipenuhi dengan nyamuk disulap menjadi negara metropolitan dengan fasilitas-fasilitas yang memukau, baik pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan. Semuanya sangat mumpuni. Bahkan penjabat-penjabat dari luar negeri banyak yang berobat di Singapura karena saking majunya dunia pengobatan di sana. Bukan hanya fasilitas negara saja yang maju, tapi juga sumber daya manusianya juga sangat maju. Masyarakat Singapura dikenal dengan etos kerja yang sangat bagus, dengan skill yang mumpuni, disertai dengan kemampuan berbahasa Inggris yang sangat fasih.